Diteleponin terus sama pemilik rumahnya itu. Oh, datang lagi Pak. Pak, udah aman Pak. Udah aman. Nah, gitu ya Allah. Itu kejadian di kebun itu satu-satunya situ. Lainnya mah kena ulet, kena rang-rang. Ini kena setan ya? Ini kena saiton. Halo teman-teman, kembali lagi di Lau Sokap. Hari ini gue baru balik dari rumah Pak RT. Habis nongkrong tadi, kebetulan anaknya Pak RT tadi adalah anak band yang dulu sering manggung di Rolling Stone. Nah, lu tahu nggak Rolling Stone Cafe? Tahu. Tahu lah, gue main. Gue zaman dulu. Emang udah ada lu zaman itu ada emang lu udah main-main di situ? Kan gue pernah jadi opening lo, gimana sih? Apa ya, sama siapa lo main? Sama Ginda dulu. Oh iya, Sama GTW. GTW pernah main situ ya? Iya, tapi nggak cuma itu sih. Kan dulu ada acara komunitas juga, komunitas fusion. Namanya apa ya? Om Indro jadi koro. Ya, tiap hari apa jazz? Tiap tiap hari apa ada yang jazz, fusion. ada yang rock. Tapi tuh gue selalu ikut band gua tuh waktu itu apa ya? The Finger sama Om Indro. Terus ada bantuin band teman-teman lainnya. Sama gue juga pernah main sama Adrian Feraut, basis luar dulu. Adrian Feraut di Rolling Stone. Nah iya dulu, lu anjing, kan gua nggak tahu, lu datang. Gue Tuh datang semua musisi teman-teman gue masih datang. banyak semua. substansi teman-teman, sehingga saya kehilangan Gila. sedikit memori saya. Ya makanya kan sekarang kita udah pakai sarung gini, udah pakai batik ini kan. Ya Baik, yang bener-bener aja deh, daripada nanti anak kita melihat kita kan Yan malu. Papa itu apa? Ngisep apa papa? Papa itu minum apa? Papa itu minum apa? Anak gue udah nanya gue mulu soalnya Yan. Oh iya. Papa itu apa yang botol merah itu apa? Emang ditanya minum apa? Lu botol merah tuh apa? Iya gue bilang sirup lah. Oh dulu. Enggak yang sekarang nih, kan kita kan sekarang udah enggak, kan sekarang kan gue udah enggak lagi nih, makanya jadi sekarang jadi aman. Kalau dulu ya gue bilang sirup lah, yang dulu. Oh yang dulu. Yang cowok, anak Yang cowok. Oh. Anyway, Eh. apa sih yang ini kepikiran dari lo tentang Rolling Stone gara-gara tadi gue ngobrol sama anaknya Pak RT tuh, karena dia pernah ngeband di situ. Sebenarnya gini, kalau Rolling Stone tuh, kalau untuk gue ya, gue tuh bukan yang beli majalah Rolling Stone dulu. Walaupun Rolling Stone tuh majalah one of the biggest music magazine ya. Bahkan bukan di Indonesia doang, di dunia. Nah, tapi gue tuh bukan majalahnya, gue venue-nya, Bo. Gue tuh memori gue di venue-nya Rolling Stone Kemang itu. Ya karena dulu mereka emang ada live venue kan ya, buat musik gede, Iya. musik gede. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi Rolling Stone tuh dulu sekarang dulu tuh di Kemang. Ampera. Sekarang tuh jadi sekolah. Ya sekolah Quran tuh. Iya, buat sekolah Quran. belajar Quran sekarang. Nah itu dulu venue ada lantai 1 di bawah, bisa ada 3 panggung. Yang gede 1, yang kecil sama yang atas. Lantai 2, lantai 1 kecil sama big Gede. stage. 3. Jadi itu epicentrum anak band Jakarta. Jadi kalau mau keren, mau gaul, ke situ dulu. Yoi. Macam-macam. Dulu ada band dari luar namanya Trouble Tech gitu-gitu. Iya, pokoknya banyak banget deh semua. Pokoknya salah satu venue yang diincar sama band-band mungkin se-Indonesia, tapi terutama Jakarta lah. Kalau lo harus ke Jakarta harus main di situ. Targetnya ke situ gitu. Targetnya ke situ. Walaupun permasalahannya cuma sama warga ya. Ya beberapa kali sih gue sih aman sih, nggak pernah sih gue dikomplain. Yang bagian gue main ya. Beberapa sering sih. Lo sempet kena? Heeh. Disuruh stop ya? Kecuali di dalam masih boleh. Yang komunitas tuh di dalam masih boleh karena di dalam kali. Ya. Tapi kalau di luar, ya yang kita opening yang GBC itu juga masalah sebenarnya. Enggak. Nah, karena kan gue dulu juga banyak ngobrol sama panitia. Oke. Makanya kan buat acara juga akhirnya buat jadi iyo tau lah karena banyak ngobrol sama panitia gue, bro. Hubungannya sama hari ini kita mau ngobrol nyantai nih, mau ngobrolin siapa nih Yan? Bintang tamunya nih siapa nih? Nah, Hubungannya Rolling Stone sama ini? Rolling Stone Anak band. pasti bukan, men. Oke. Aduh, Tunggu. Bukan, Wartawan. Ini pasti ngundang wartawan. Bukan, men. Jurnalis, Bukan. jurnalis wartawan bukan, anak band bukan. Ada. Ownernya?
Bukan. Ini bahkan yang selalu dilupakan dari estetika Rolling Stone. Siapanya berarti ya? Hmm? Anak band bukan, wartawan jurnalis bukan, ownernya bukan, Desainer. desainer. No man. Dia sopo, terus sopo. Mau kita panggil aja udah datang orangnya soalnya. Boleh deh. Sekali ngobrol-ngobrol Biar nggak kelamaan, gue penasaran itu semua yang gue sebutin salah tuh lo mengundang siapa? Biar nongkrong-nongkrong nih, gue lagi pengen ngobrol-ngobrol juga. Iya, nih soalnya sama kalau nggak nanti gimana ngobrol Sohib apa nih, asik. 4 bukan. Kita langsung panggil aja ya, Pak Bagio. Pak Bagio ini tuh. Walah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki Ini ngerti aku. Hah? Oh, sampai tuh wong Nggo ganteng kabeh ya. Monggo silakan loh apa nah, dibilang ganteng. Oke. Ganteng kabeh. Bagio iki lho. Aduh. Isane nyelok kayak aku ngono lho. Jadi Pak Bagio ini tukang kebunnya Rolling Stone. Jadi teman-teman pasti nggak nyadar kalau ke Rolling Stone tuh tata kebunnya tuh selalu on point. Ya, tamannya emang bagus di belakang di depan venue. Di depan venue. Venue utama yang panggung gede itu Pintu kan. masuk Dia ada kolam renang, ada taman-taman maksudnya Betul. tertata kan. Tertata. Landscape itu bagus gitu loh. bagus. Nah ini tukang kebunnya. This is the man behind all the beautifulness of Rolling Stone, Rolling Stone Ampera. Iya. Pak Bagio. Ya. Pak Bagio ini sebenarnya dari awal udah jadi tukang kebunnya Rolling Stone atau sebelumnya udah ada di tempat lain dulu, Pak? Jadi sebelumnya itu saya udah memang jadi profesinya udah dari tukang kebun ya. Jadi kalau istilah kerennya kan gardener ya. Gardener. Gardener. Oh ngerti loh, dia ada gardener. Tapi kan kita namanya hidup kan ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Nah, kalau masa lalu kan tinggal cerita, cari kenangan yang terbaik gitu kan. Istilahnya beri kenangan terbaik. Jadi kalau mengenai masa lalu, saya masuk ke Jakarta itu tahun 2000, Bro. 2000. Tahun 2000, Mas. Nah, jadi Dengan Astrea itu modal Astrea belum. Dulu Belum? tuh saya itu pertama itu masih membawa ijazah, pakai baju hitam putih, hitam bajunya putih, celana hitam, bawa lamaran sana sini. Terus ternyata saya ke Jakarta itu pertama itu sebelum tragedi Trisakti. Tahun berapa itu? Tragedi Trisakti ya itu Nah. si apa namanya 98. 98. Tragedi 98 itu Krismon. Nah, itu saya masih dijajak ke Jakarta. Heeh. Terus saya tuh belum bawa ijazah nih. Ijazah saya terakhir pendidikan SLTA itu. Nah, terus barang gitu tahun 2000 fix 2000 pertengahan Juni ya. Pertengahan itu Juni lah saya udah di Jakarta beberapa bulan masih singgah di tempat orang di asrama Brimob Petamburan Selipi. Nah, posisi saya itu pertama kali saya ditawarin kan namanya saya bergaul karena saya sering ke masjid sebagai orang Islam jadi ketemu banyak orang ditawarin lah di semacam kayak diklat atau apa namanya mendapat di gedung Manggala Wana Bakti samping gedung MPR itu. Nah di situ saya bertemu dengan orang-orang ITB Institut Pertanian Bogor. IPB Institut Pertanian Bogor. Nah di situ itu masih tahun 2000 pas belum begitu tahun 2001 saya lah mendapat sertifikat dari diklat itu atau seminar cuma 3 hari. Saya itu waktu itu biayanya ngikut itu tuh 500.000. 500.000. Nah, itu mendapat ijazah kayak semacam SIM lah. Kalau kita dia mengendara SIM. Nah, itu dengan perkembangan pelatihan terus habis itu ketemu dengan di situ kan yang nyemponsorin PT Astri Flora. Oh, ini tuh maksudnya ini short course untuk berkebun. Iya, kan kita berkebun. Kita ngelamar kerjaan terus mau langsung kerja gitu loh. Oh iya, pertama pernah kerja juga. Pernah kerja jadi sales kapur baru pakai dasi bahkan pernah. Sales pakai tas isinya ada kapur baru, ada alat kesehatan macam-macam. Itu saya bertahan dari 2 minggu. Jadi di situ itu saya ditawarin itu ada diklat dan saya kan di situ pertama kali kerja di Jakarta, masuk ke Jakarta itu kan ikut orang. Tiap bulan itu digaji 100.000 tuh sebulan. Hah?
100.000 ya tahun Gaji sebulan 100.000. Iya, selama dari 5 bulan itu model lah, kan namanya ikut orang di rumah tangga kan, tidur di situ, makan di situ, kan utuh, Betul. kan. Selama 5 bulan punya uang nih, 5 bulan. Ada tawaran diklat tadi. Siapa orangnya tuh? Yahudi banget tuh, 500.000 berarti 5 bulan lo kerja cuma dapat 500.000. Iya, tapi itu waktu itu masih beragam banget. Naik angkut aja masih 250 perak, 500 juga bolak-balik. Antara waktu itu antara saya dari Selipi ke Senayan itu cuma berapa? 150.000. 150 perak. 150 perak. Habis tuh gajinya kalau Iya, 150 perak. Kalau 150.000 mah sekarang udah gede. Kalau dulu mah gede. Saya nggak sampai Cengkareng, Pak, naik taksi sekarang, naik taksi. Iya, naik taksi. Itu masih naik Kuantas Bima 102 antara Tanah Abang Lebak Bulus. Nah, di situ. Nah, begitu selesai dapat udah jadi yang saya pakai dasi tadi keliling tadi aku tinggalin ya. Saya mohon izin kan dulu diizinkan, Pak. Saya izin resign karena itu penghasilannya itu nggak menetap. Saya itu pengennya itu di Jakarta tuh penghasilannya per bulan itu ada angkanya yang pasti gitu loh, yang diharapkan. Nah, kalau tadi saya dagang itu kan penghasilannya kadang-kadang dikit, kadang-kadang banyak, tergantung rezekinya kan. Nah, di situ udah aku tinggalkan. Jadi aku pengennya mempunyai basic kerjaan yang pasti, yang penghasilannya bisa dipastikan. Nah, di situ tadi begitu selesai diklat, nih kembali ke diklat tadi ya, pelatihan tadi, saya dapat ijazah. Akhirnya saya di salah satu sponsornya tadi kan PT Astri Flora Landscape Garden. Jadi merancang taman, dari terus pembuatan, terus sampai perawatan. Ya, paham nggak? Aku paham. Aku cuman Pak Bagio tuh ngomongnya muter. Aku lagi ngikutin terus gitu, Pak, kejar-kejaran. Ya kan ini kan tadi kan yang masa lalu ya. Masa lalu. Sekarang dari lama kelamaan waktu demi waktu akhirnya ketemulah profesi saya. Nah, tahun 2002 saya dikontrak PT Astri Flora. Nah, PT Astri Flora itu yang dulunya alamatnya di Cinere, Jakarta Selatan. Nah, itu sekarang udah nutup karena ownernya udah sepuh, udah jadi nggak mampu. Terus akhirnya saya dikontrak lagi sama PT Multi Cipta Graha Mas. Dulu, jadi udah dua PT kan. Nah, di situ saya ditempatkan sebelumnya itu di PT Astri Flora itu saya ditempatkan di perumahan. Pertama kali diajak ke rumahnya yang punya San Diego Hills yang di Sentul. Yang di Lipo Karawaci. Siapa? James Riyadi ya? Bujuk. Oh, James Riyadi. Oh ya. Ya, yang rumahnya dikelilingi danau, Mas. Bapak pernah ke rumah dia? Ya pernah, kan waktu tahun 2002. Nah, saya kan udah suruh baca gambar, suruh diajak jadi di perumahan salah satu rumah yang paling kaya, paling gede itu Mas. Saya tanya senior saya namanya Mas Naryo, yang orang tadi orang Institut Pertanian Bogor itu. Dia yang mengajarin saya cara bercocok tanam, pembuatan landscape garden itu gitu kan. Sebagai senior saya itu. Pernah ketemu? Sering ketemu sampai sekarang pun. Sama Pak James Riyadi pernah ketemu? Ya enggak lah, cuman karena itu kan nama bos kan, cuman saya di kebun gimana mau ketemu dia kan. Kalau Mas Bowi keluar dari mobil, saya di kebun, urusan kamu ngapain ketemu? Kebunnya gede banget. Kebunnya aja. James Riyadi di rumah. Ya, di dalam rumah. Gimana ketemu? Bener. Dia kan keluar aja pakai mobil. Pak, tapi kalau boleh nanya rumahnya kayak apa, Pak? Siapa? Rumahnya Pak James Riyadi. Pak James Riyadi rumahnya itu pagernya itu nggak pakai beteng tapi dikelilingi danau. Buset, kayak Nusa Kambangan dong. Iya, benar. Iya kan miniatur Nusa Kambangan. Semuanya danau berarti. Ada bebek, tapi danaunya kayak bersama sungai itu ada bebek-bebeknya gitu. Kalau ke rumahnya itu ada jembatan itu, lewat jembatan gitu. Gila. Modelnya kayak jembatan apa, Pak? Gede banget noh.
Gede pol. Ya gede pol banget, di atasnya banget. Jadi ya nggak kebayang lah namanya rumah gitu. Aku pikir ini hotel atau rumah. Ini rumah tempat tinggal Pak Bagio. Saya sampai nanya sama teman saya gitu. Terus Pak Bagio suruh bersihin itu apa? Nah, suruh ngerawat itu. Itu di situ saya cuma ditugaskan untuk belajar membaca gambar, menilai di mana tanaman itu yang cocok buat langsung kena sinar matahari atau kena pantulan sinar matahari, dan di situ itu gimana supaya rumput itu tumbuhnya bagus, perawatan. Jadi itu praktek di lapangan terjun. PKL. PKL di rumahnya Bapak James Riyadi. Mewah juga ya. Iya. Ngeri loh. Barang, The Nine Dragons bro. barang gitu udah selesai di perumahan-perumahan, saya dipegangin 3 rumah. Pertama di Cinere, di Buluwis, kedua di Cinere Sanggrahan, Mall Cinere itu yang mengarah ke Depok, itu di Mr. John Lister. Terus yang ketiga itu di Lenteng Agung yang masih saudaranya Pak Ibu Megawati Lenteng Agung Kebagusan. Berarti teman-temannya konglo-konglo ini. Temennya konglo-konglo nih. itu perawatan dalam rumah itu kan ada yang paling yang kupegang ada seminggu diminta datang 2 kali, ada yang sebulan sekali perawatan taman, ada yang bahkan ada yang seminggunya itu 4 kali dalam gitu. Nah, itu yang paling banyak seminggu 4 kali itu ya paling yang di rumahnya Kebagusan yang di Pak Kur namanya, masih yang mengarah ke rumahnya Bu Megawati. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Bagio. Ini kan posisinya berarti kan temanya nih gardener. Apa sih sebenarnya ilmu dasar atau yang Bapak pegang, Pak Bagio pegang? Oke, nek tukang kebun ya kudu ngene iki. Itu apa, Pak? Yang simpel aja, yang sederhana. Gardener. Ya, tukang kebun tuh harus ngapain sih yang itu semua orang bisa kayaknya ya? Apakah ada? Oh, enggak semudah itu, Mas. Karena dari taman itu harus menguasai dari pembuatan kan pertama kalau dari pertama itu harus tahu seluk-beluk tanaman, harus tahu kalau tanaman kena hama itu harus diapain. Nah, terus harus rumput itu kalau supaya tetap bagus, hijau, rapet, enggak bolong-bolong, enggak butak-butak itu harus diapain. Itu harus bisa bagaimana cara nyulaminya supaya yang punya rumah itu nggak dimintain duit terus, Bu itu botak harus beli rumput. Nggak gitu kan. Kayak gitu soalnya ya. Jadi harus tahu. Jadi harus tahu mana, Pak kok rumputku gitu kayaknya layu-layu kuning-kuning itu harus kenapa? Kok rumputku kena ada rayapnya, ada semutnya. Hari di situ tahu. Kalau cuman tukang kebun itu bedanya gardener sama tukang perawat taman sama tukang kebun itu beda. Oh, berarti Bapak tuh perawat taman ya? Iya. Bukan kang kebun, Bro. Tukang kebun. Kalau tukang kebun taunya nyiram, nyapu, nggak ngerti apa itu ngelisi bikin tamalis gitu. Mohon maaf, tapi kan dari kemarin dia bilangnya tukang kebun. Iya. Tadi maaf ya Pak, udah dikenalin tukang kebun Rolling Stone malah. Ya nggak apa-apa, itu ya? istilahnya umum. Iya. Dan kalau kita dari tukang kebun itu kupas lagi sebenarnya itu dikupas mendalam itu maknanya itu sendiri gitu loh. Terus antara Pak, aku mau nanya deh. Ya, gantian Yandi. Kebetulan kan, aku tuh punya kebun di belakang Pak. Sekalian nanya nih Pak. Iya. Istriku lagi suka berkebun. Gimana cara ngilangin hama, kadal terutama dari kebun Pak? Kadal. Kadalnya itu kira-kira merusak Pak, apa makan daun Pak. Oh, yang Kita ini daun yang ditanam nih daun-daun untuk makanan juga Pak. Nah, untuk makanan kayak sawi kayak itu dimakanin. Nah, cara ngilangin itu gimana Pak? Soalnya aku cerita sedikit ya. Aku ada tukang juga di sini. Dia buangnya langsung dilempar ke jalan, Bro. apanya? Buang kadalnya. Ada nih langsung dilempar ke jalan. Ada motor lewat, plok nempel dia. Kadalnya itu kadal beneran. Kadalnya itu kadal beneran apa? Kadal beneran. Oh, beneran, Pak. Ini kan makanin tanaman. Oh, makan tanaman. Kadal kok makan tanaman nih? Makan sawi-sawi gitu. Iguana kali itu maksudnya kali. Apa iguana itu ya? Kadal itu biasanya terbang nempel ke ini deh, yang apa tuh yang Terbang, Pak. Iya kan, terbang yang ini ada di sini ada itunya kan, ada Syarat tumbel. syarat tumbel itu bukan.
Kadal. Bunglon. Bunglon. Kalau Bunglon makan sayur ya. kalau merusak tanaman itu pertama Apa kita salah ya? Pertama itu kalau yang merusak tanaman itu tuh istilahnya tanaman itu pertama tikus. Tikus, kedua itu siput atau Iya siput kita tahu senel. apa-apa Bekicot itu bekicot. Ya. Nah, kalau kadal itu tuh dalam selama ini aku berkebun bertaman itu belum ada namanya kadal Kadal itu. buntung. Kadal itu merusak tanaman belum ada. Yang saya hadapi itu ulet kalau di kebun ya. Kalau yang modelnya kayak kadal gitu deh. Itu Gini nih. Panjangnya nih, setangan. Itu apa ya? Yang jalan gini kan gini. Kayak kadal. Apa itu ya, Pak? ya kayak kadal itu ya semacam belungon itu kayaknya bertelur. Kembali. Belungon itu atau enggak. Kalau itu tuh merusak loncat-loncat ya. Jadi loncat-loncat ngesot gitu kan. Yang di Dia tuh jalan kakinya 4, Pak. Iya, ngerti kakinya 4. Udah deh, berarti ini aja saran Bapak gimana tadi? Berarti yang kalau memang itu harus dikelilingin apa namanya? Net ya? Net kan ada paranet tuh. Bikin paranet atau pagar dikit atau di situ itu untuk menjaga tanaman tersebut. Kalau memang diameternya nggak lebar, ya kita ngalahin bikin paranet atau bikin anyam-anyam dari bambu. Gitu. ya dari bambu bisa juga ya. Kenapa nggak beli racun tikusnya sih Pak atau racun rayap? Kalau udah racun mati sekarang, mampus loh. Hilang kan tapi kalau racun rayap ya nanti itu tuh kalau memang udah merusak bener. Kalau racun tikus atau racun rayap ya taruhnya jangan deket ke tanaman yang produktif tadi yang sayur-sayur itu. Nah itu nanti bisa diseret sama binatang tadi tuh. Jadi merusak tanamannya jadi rugi semua. Jadi misalnya itu agak jelang berapa senti lah dikasih berapa setengah 4 atau 5 senti atau berapa gitu pagerin. Nah, itu pun kalau misalkan dikasih racun tikus atau apa itu tuh di luarnya pagar tadi, jangan di dalam. Nanti misalnya racun tikus kan bentuknya ada tablet tuh. Jadi ntar keseret ke dalam kenain akar tanaman ini kan mati akarnya, jadi rugi gitu. nggak bisa. Nggak bisa harus penangannya. Aja ngapa sih ribet-ribet amat pakai Kalau kita pas lagi makannya ketemu binatang itu, kalau binatangnya kita makan kita pas lagi pagi atau siang itu kita kan mau 24 jam melototin tanaman itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin no. Harus 24 jam mau melototin sawiku kapan tumbuhnya kan nggak mungkin. Saya aja di kebun juga nggak 24 jam, di taman juga ngerawat nggak 24 jam. Kupelototin tuh rumput gajah mini, kupelototin tuh tanaman sokak, tanaman Sabar. Kan kita gitu, gak ketemu. Kalau ketemu ya udah kayak anak kecil tentel. Tuh loh, kamu pipis sembarangan tuh loh. Jadi teman-teman, Yan, gue mau cerita sama lo. Jadi Pak Bagio ini kenapa kita ajak ngobrol di sini? Beliau ini orangnya sabar, banyak banget sering dapat kejadian gak enak, tapi ya udahlah Mas, nggak apa-apa. Itu kan urusannya dia sama Allah. Nanti saya, yang penting saya melakukan tugasnya dengan yang baik. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tiap waktu sholat, tiap waktu ibadah, dia pasti break. Walaupun posisinya lagi, ini tangannya pernah digigit merah bro. Parah, gatel. Jadi, Mas, bawahi saya kayaknya sambil sut. Tapi udah merah-merah semua, kotor. Saya mau ke musola dulu. Maksudnya lagi posisi nggak enak aja, dia tetap berdoa, tetap ibadah. Terus yang keempat, dia ini selalu on time. Jadi kalau misalnya, hari Minggu saya ke rumah Mas Bowi ya, beresin kebun jam 9. Dia pasti datang jam 9 atau jam 9 kurang. Maksudnya adalah, apakah Bapak tuh melakukan semua itu tuh memang sudah dari dulu diajarin di diklat, atau prinsipnya Pak Bagio sendiri sih bahwa saya harus amanah atau gimana sih itu Pak? Kan nggak semua tukang begitu Pak. Jadi sebodoh-bodohnya orang kalau mempunyai sifat jujur,
kalau orang Jawa jujur, miturut, demenake temen. Wah, apa ini bahasa Indonesia Mas? Nanti roaming ini Pak. Jadi jujur itu jujur itu dimanapun apa adanya kita yang diomongin ayah. Nah tepat waktu ya terkenal janji. Kemudian Mas ya saya mau datang jam 1. Ya jam 1 ya paling enggak diusahakan. Kalau misalkan saya ada halangan saya ngasih kabar. Oke. Itu modal untuk mencari rezeki. Jujur ya. Oke, nomor 2. Tanggung jawab itu tanggung jawab mengenai waktu. Mas saya mau datang besok ke rumah jam sekian ya saya insya Allah ya Mas semoga nggak ada halangan lancar ya terus nih ya dah itu harus saya datang dah kondisi hujan mau hujan mau nggak hujan ya yang penting datang dulu udah. Iya bahkan Pak Bagio hujan-hujan aja ngerjain taman saya pas lagi hujan-hujan. Tanggung jawab tetap dipenuhi gitu loh. Walaupun hujan. Yeah. Nah terus habis itu tanggung jawab. Miturut itu menurut apa yang namanya orang gaji, namanya kita mau dapat duit, ya harus nurut dengan orang yang menggaji. Walaupun itu Pak Bagio ini harus dirapin ya, ini harus ini. Oh ya, terus ya nanti saya kerjain pelan-pelan ya. Ini nyelesain saya dulu. Terus, maksudnya nggak ngeyel ya? Iya, nggak ngeyel. Nggak menentang lah. Jangan terus begitu dah menurut. Jadi demenake apa yang kita. Yang nomor 4 tuh demenake ini. Demenake itu apa tuh? Apa Gus? Demenake Gus. Demenake itu apa yang kita kerja, yang dia perintahkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang Mas Bowie memerintahkan saya. Mas Yadi memerintahkan saya, Pak Bagio ini aku nggak mau warnanya tanaman ini warnanya itu ada merah-merahnya dikit. Kalau saya kasih kuning, berarti kan saya nggak ngikutin kata-katanya. Betul. Itu kan nurut tadi. Bedanya apa demenake? Bedanya itu dengan legowo itu langsung. Oh kalau misalnya nurut, tapi dalam hatinya kesimpulan kan nggak lega. Misalnya sesuai dengan apa yang diharapkan dengan sampai ke hati gitu loh. Amanah yang sampai ke hati gitu loh. Jadi kita itu lega dari jadi tidak hanya dalam hatinya dalam tangannya bekerja tapi hati ngersulo. Wah, mau tanam gitu minta bayarnya cuma sedikit aja, minta jago gitu kan gitu Kak. Nah, terus itu termasuk demenake. Teman itu ya, Mas, ini saya belinya harga segini. Tadi saya naik bayar parkir segini. Kan itu dari kejujuran tadi itu kembali kejujuran. Iya, berarti 4 faktor tadi adalah 4 faktor tadi adalah elemen utama untuk Bapak fondasi buat mencari rezeki. Nah itu. Jadi benar mencari rezeki seperti itu. Nah sebelumnya itu sampai sekarang aku pakai, sampai sekarang aku prinsip sebagai pedoman hidup seperti. Nah, sekarang saya punya apa sih? Saya nggak punya apa-apa. Ya cuma jujur, tanggung jawab, temen, udah ngikutin apa yang dia perintahkan. Ya udah. Nggak macam-macam. Kalau misalkan saya udah kerja, ternyata Pak Bagio nanti aku transfer, tapi sampai berminggu-minggu belum transfer gitu. Belum transfer pun. Astagfirullah. Aku juga sering itu Pak. Pernah terjadi. Bahkan dalam hidup saya itu pernah mengorder tanaman sama asistennya. Bu, nanti sampaikan saya pemilik rumahnya ya, ini harga tanaman sekian, saya minta DP sekian. Oh ya Pak, saya sampaikan. Terus nih, terus gimana pengajuan tanaman saya itu udah di ACC belum? Nggak dijawab. Terus gimana? Nanti sampaikan ya udah Pak. Kerjain aja dulu lah gitu kan, kerjain begitu barangnya dateng, aku fotoin, nota aku ajukan, terus yang pemilik rumah itu karena dihubungin susah, namanya orang berduit ya mau gimana sih, dihubungin susah, di WA nggak diangkat, yang asistennya udah menawar, harganya segini ya Pak Bagio, ya saya tawarkan ya. Boleh, silahkan mau nawar lah gitu. Habis itu udah selesai. Begitu udah selesai, kerjaan aku udah ku tanam semua, barang-barang yang ku beli tadi udah ku tanam semua, ku manfaatin semua, nggak ada barang tersisa.
begitu selesai dibayar sesuai yang nawar itu segini, nawarnya saya segini ya boleh silahkan. Terus habis itu selang paginya sepertinya saya kaget lihat yang punya rumah paginya WA ke saya. Begitu kan pulang saya capek malam, tapi paginya WA ke saya. Sepertinya Pak Bagio nggak usah ke rumah saya lagi gitu. Aduh, dalam hatiku saya udah sekitar udah lama ibu kenal itu, tapi karena mungkin ada pikiran apa lagi, ada masalah apa kok saya digituin. Ya sudah nggak apa-apa Bu, mohon maaf, mohon bilang gitu. Itu terjadi dalam kehidupan saya yang sekali itu. Karena apa Pak itu Pak? Kaget lihat nota. Padahal dalam 2 tahun saya nggak pernah belanja, nggak pernah ngajuin pembelian kebutuhan kebun, kebutuhan tanaman. Harganya itu nggak nyampe 5.000, 5 juta lah, nggak nyampe. Ya udahlah, kalau memang itu namanya kehidupan, ya udah ada pertemuan, ada perpisahan. Dalam hati ya sudah nggak apa-apa, terima kasih semuanya, ya makasih Pak Bagio udah bantu saya, udah bantu saya sekian ya Bu, nggak masalah saya Bu. Terus sekarang diganti dengan tukang kebun, tukang taman yang tadinya tukang sapu pinggir jalan itu komplek. Oh iya. Posisinya kan dia lebih murah, bayarnya lebih murah. Kalau terus barang gitu aku terus si sopirnya cerita sama saya, kok tanamannya sekarang pada rusak, pada hancur semua. Ya sudahlah, nggak apa-apa, itu memang pilihan ibu dan itu rezekinya yang gantiin saya. Semoga dia itu awet dikenal sama ibu, bilang gitu. Saya tetap aja bersyukur. Akhirnya patah tubuh hilang berganti udara. Patah tubuh hilang berganti. Saya dapat. Saya juga gitu kok Pak Bagio. Saya juga diganti nama yang lebih murah dan nggak terlalu bagus. Sebenarnya. Iya benar ya. Kita sama kok. Tapi Aku tahu rasanya. Ini maksudnya pupuk kan? Pupuk. Pupuknya kan? Pupuk kan? Pupuknya berkaitan dengan pupuk kan? Iya pupuk dan tanaman. Nah begitu, udahlah. Akhirnya begitu di ilangin 1, tumbuh 2. Tumbuh 2 dan nikmatnya ketemunya orang lebih baik, lebih sopan, memperdayakan, mempertinggikan orang, nggak meremehkan orang, ketemu dan kerjaannya lebih ringan, hasilnya juga nggak jauh beda. Setelah legowo tadi ya. Setelah legowo kena apa itu ya, sebagai tanggung jawab saya udah tanggung jawab. Jadi lo tau nggak ya, Pak gitu. Bagio tuh Pak Bagio itu dia tuh adalah orang kepercayaannya dari Kick Andy. Nah, Andi Noya nih bro, nih tadi Ya sempat Allah. dia sempat mention tadi, tapi gue rasanya pengen cerita pasti podcast aja. Itu kebetulan kan maksudnya anaknya kan teman gue juga, Marlo. Nah, lo kenal sama Marlo? kenal dia. Nah, kalau sama Pak Andi tuh udah berapa lama? Ceritanya apa Pak sama Pak Andi? Saya ketemu Pak Andi itu, Pak Andi Evnonya itu di Rolling Stone. Oh, ketemu iya. itu di Rolling Stone. Oh, Dia kan presiden. Kan dia partnernya Pak Edi Subari tuh. Pak Edi Sobari, Apa partner bener ya? partner kerjanya Bu Ratna Monika Sobari. Nah benar. Partnernya. Nah, ketemuan di situ. Nah, saya sebagai tukang taman, saya disuruh datang ke rumahnya, suruh ngerawat taman dari 2009 sampai 2021. Sekarang karena sekarang beliau udah hijrah di Purwokerto, jadi tanaman itu ngapain dibikin bagus-bagus, sekarang saya udah tinggal di situ kan. Di situ ada hikmah tersendiri, hikmah terindah bagi aku gitu. Kenangan terindah, hikmah kenangan. Termasuk sama ini Yan. Semua kenal doi bro. Ricky almarhum. Ricky Sihaan. Iya. Wah itu sayang banget lo apa bagi. Halo Pak, pasti ngobrol. Iya. Saya ingat saya ya Pak ya. Wendy. Mas Wendy sekarang Putranto. sekarang megang di M Block. Oh iya, belum. Sama salah satu yang lagi happening sekarang adalah bos kreator. Bos kreator. Si siapa? Mas Rian. Iya, Mas Rian. Iya. Ya Mas Iya kan, Rian. Mas Ucup? Iya Mas Ucup, Mas Rian. Ucup Rian kenal kan? Kenal. Terus ada lagi Mas Mas Hidayat.
Adip, Mas Adip Hidayat sebagai apa itu? Pemret dulu. Dulu Pemret Rolling Stone. Iya, kan? benar Rolling Stone. Terus masih yang dulu masih banyak sama yang itu Soleh Solihun. Oh iya bener ya. Solihun. Yang itu pokoknya itu yang di entertainment semua orang Banyak sukses kenal. semua itulah. Kenal beneran bukan kenal hai kenal beneran. Gila. Iya, jadi- Sebenarnya bapak ini gardener skena ya. Nah, Ya. gardener skena keren sih bro. Teman-teman, ini gardener skena. Jadi, kalau teman-teman butuh bisa sih gardener skena. Nah, tapi penasaran kalau Pak Bagio ini kan udah lama di Rolling Stone nih. Pasti udah sering beresin seputaran Rolling Stone semua ya. Ya. Yang paling aneh yang pernah ditemuin di Rolling Stone apa sih, Pak? Pernah aneh. Yang paling aneh. Barang apa ini gitu? Kayaknya di Cijantung lebih aneh ya. Di jantung. Paling aneh Nah, di tapi Cijantung. di Rolling Stone dulu nih, apa nih Paling aneh dalam arti itu yang berkaitan dengan pekerjaan bukan barang-barang yang pernah ditemuin lagi beres-beres apa? Ya, apapun pengalaman. Oh, Pengalaman di Rolling Stone yang paling macam-macam. aneh, yang paling antik. Dari yang hitam itu menemuin botol-botol, wah banyak di kebun. Oh iya. Nemuin bekas apa itu yang tiang kaki apa orang malamnya mendem mabuk, mungkin perangkat dari drummer itu ada ketinggalan. Udah ada ketinggalan. Stand, kaki-kaki itu stand. Nah, itu kenangan itu juga itu pernah ketemu itu. Jadi Terus apa lagi, Pak? Hah? Apa lagi yang aneh lagi? Di Rolling Stone saya pernah mendapatkan tahun 2012 itu semacam penghargaan Employee of Year apa? Pak itu nggak aneh, itu prestasi. Prestasi. Itu Kesurupan pernah nggak kesurupan? kesurupan kalau di Rolling Stone belum. Kalau di Rolling Stone karena itu kejadiannya itu Kesurupan pernah nggak? kesurupan itu di saya lagi ngerawat taman di Jalan Pamitran. Rumah gua. Saya sampai Ini yang paling aneh bro. Ini seru sih denger. itu di jalan Pamitran itu jadi kenapa pantesan dulu kan nggak dikasih tempat apa ya namanya pembuang air kecil ya. Namanya mungkin aku nggak baca bismillah atau gimana. Mas nanti bisa sana aja bro, nyantai bisa pojok sana bro, mungkin kayak itu kan. Kan gitu ya ampun. Ini gitu. Ya, terus gimana tuh yang bapak rasain kesurupan itu gimana? Kayak lemes apa tuh tenaga kita itu sedot gitu loh. Sininya bengkak merah, semua sini bengkak merah. Ya ampun, baru kali ini pertama kali sampai hitam semua di temboknya itu hitam semua. Itu hitam. Enggak ada. Terus cuman hitam semua. Kok berat banget ini. Kayaknya tenaga itu udah dilorot sama dia. Jadi udah perutnya mual, muntah. Udah deh aku ke musola sampai teriak-teriak pemilik rumah itu tadi teriak-teriak, "Pak Bagio, udah itu Pemilik belum?" rumah itu saya Pak Bagio. Pak Bagio. Takutnya gue pingsan atau meninggal di kamar mandi kali ya. Enggak saking khawatirnya, saking tanggung jawabnya. Saya pemilik rumah itu nanya Mas Boy pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu langsung itu. Enggak. Dia nama alias tapi pemilik rumah itu. Nah, itu mudah-mudahan nggak ada tersinggung nih ya. Aman Pak Bagio ya. Pak Bagio ini memang nunggu gini foto, makanya ini lucu banget deh Pak Bagio. Jadi pemilik rumah itu Enggak, saya tanggung jawab sampai nganter teriak di kamar mandi sampai teriak-teriak diajak ngobrol terus gitu kan. Akhirnya jadi lagi mual-mual sakit-sakit. Pakai apa? emang gitu Mas. Mau gini. Kena air aja, kena air es gimana sih itu? Ya, airnya itu air saking dinginnya. Akhirnya sembuhnya pas sholat di musola. Iya, wirid. Wirid salat asar waktu itu ya Mas. Terus tapi tenaga kayak mau mati bro. Mohon maaf banget ini kerjaan nggak bisa selesai. Untung yang punya rumah itu baik hati dan rendah hati. Pemilik gitu. rumah itu ya. Pemilik rumah itu gitu Kayak mau Mas mati. Dadi. Dan itu bertepatan dengan awal COVID Pak ya. Jadi nggak ada yang mau angkat Pak Bagio karena takut kena COVID, ingat nggak? Iya. Panggil Iya, tetangga semua. Wah, sampai Mas, dia nggak berani, panggil Mas. paranormal. Mas Suruh- nggak berani Mas, nggak berani. Ini, Ntar lo panggil paranormal. iya. Iya, panggil paranormal. Bro, Suruh diodain. kesurupan bro. Kesurupan. Buset. Dia ngeri banget mukanya gini nih.
Gitu gimana Sampai coba? tanya, bisa nggak inget apa-apa, cuma hitam doang. Siapa namanya? Terus akhirnya mau pulang ya. Saya akhirnya suruh pulang benar. Terus saya pamit. Terus Yang mau pulang setannya maksudnya. iya, Iya serius. Terus saya tanya, Bapak pamit juga tapi. pamit juga akhirnya udah keluar, udah muntah. Jadi udah muntah, udah keluar gimana ya hawanya itu udah pamit juga. Akhirnya aku juga pamit juga. Selang. Aduh. Selang. Jadi setannya pamit juga. Setannya pamit juga. Pak Bagio Saya juga pamit juga. juga. Kan biar begitu saya suruh mandi. Begitu mandinya pakai daun sirih di rumah. Dan situ ada daun sirih kupetikin buat mandi, menghilangkan hawa-hawa syaiton ya. Nah, itu udah. Habis itu, Saiton. nah, habis itu terus saya wah besok mau ku datengin lagi apa enggak? Ku dateng lagi kamu enggak? Kalau dia, waduh gimana kalau dia manggil lagi aku datang apa enggak? Datang lagi enggak? Terus bukannya semata-mata karena duit ya, tapi karena keselamatan juga. Aduh, ntar kalau saya datangi gimana? Tapi ono duwite ya, omae ono duwite. Saya datengin nanti kalau saya kejadian lagi gimana, terus saya diteleponin terus sama pemilik rumahnya itu, datang lagi pak udah aman pak, udah aman. Nah, gitu ya Allah. Itu kejadian di kebun itu satu-satunya situ, lainnya mah kena ulet, kena rang-rang. Ini kena setan ya. Ini kena saiton. Gara-gara yang benar tadi ya kesehatan kita, kalau bisa itu di mana-mana kalau bisa buang air kecil jangan sembarangan di kebun. Di mana itu Setuju. suatu hikmah juga dalam kehidupan kita namanya kita orang muslim ya, kita kan menjaga kesehatan kebersihan juga kan gitu. Jadi antara kayak kucing aja sama masa mau saya makan dengan kucing kencing sembarangan biarin aja, dia nggak mengenal otak sama jalannya berangkat gitu kan. Kalau manusia kan otaknya di atas, jadi berpikirnya itu lebih tinggi daripada binatang lainnya. Begitu. Hikmahnya seperti itu. Oke, berarti karena dia gardener skena, buat temen-temen yang nonton, temen-temennya Yandi, temen gue, dan temennya lagi kalau punya kebun-kebun atau punya garden di rumah dan mau orang yang amanah, jujur, kerjanya bagus banget. Betul. Biasa ngadepin taman-tamannya konglomerat Indonesia. Yes, dan bisa ngadepin taman rakyat kalian. Bisa juga ya. Bisa hubungin Pak Bagio. Nomornya berapa, Pak? 0813 825 93464 Pak Bagio. Siap, Pak Bagio. Gitu. Hubungin aja di sini, nanti ditulis. Kalau butuh beresin taman. Kuburan gimana kalau kuburan? Kalau kuburan itu kan nanti yang punya juru kunci kuburan, jaga kuburan, dia nggak punya kerjaan nanti kalau aku ke sono. Oh iya, Pak. Kan dia sendiri, dia dia kalau di kuburan kan cuman rumput doang, rumput dia sepetak Ganci lah ya kalau itu main sepetak. sepetak kan itu. Ntar kalau mau masuk ke kuburan udah ada juru kuncinya sendiri. Iya. Kalau Ya, saya udah lewat pamitran udah nggak apa-apa lah ya. lewat pamitran itu udah cukup pengalaman. Jalan pamitran itu. Oke, teman-teman. Itu dia tadi hari ini nongkrong hari ini. Seru ya? Sangat bermanfaat dan seru sekali. Di episode Lau Sokap hari ini kita kedatangan The Gardener Skena, yaitu Pak Bagio. Terima kasih Pak Bagio untuk hari ini. Pak, semoga Bapak sehat terus dan banyak job. Amin, Pak Bagio. Yang tentunya yang barokah, Mas. Amin. Kita cari barokahnya aja. Amin. Yang bayar ikhlas, kita yang terima juga enak. Amin. The key of success. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode Lau Sokap berikutnya. Jangan lupa kalian komen kira-kira siapa sih yang mau kalian undang? Apakah tukang air temen lo, atau ada Sedot WC pegangan lo siapa, kek silakan di komen. Dan
Silakan tanya-tanya juga kalau ada pertanyaan, nanti bisa kita jawab mungkin di episode selanjutnya. Asik. Sampai jumpa lagi teman-teman di Lausoka. Sampai ketemu teman-teman. Mantap. Mantap.